Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, pada Sabtu pagi ini kita masuk kepada pengajian untuk yang kedua kalinya. Tapi sebelumnya sebagaimana biasanya kita doakan dulu para penulis kitab ini dan guru-guru kita semuanya. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila Syekh Imam Nawawi Al-Bantani wa Muhammad Ibnu Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i dan seluruh guru-guru masyayikh kita, khususnya Kiai Wahab Musin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian juga kita doakan orang tua kita, leluhur kita, famili kita yang telah mendahului. Mudah-mudahan mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita masuk kepada pertemuan atau pengajian untuk kedua kalinya. Mengaji atau bukan mengaji lah, istilahnya deres ya. Kalau deres itu kan sama-sama baca. Kita Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Pada pertemuan pertama kemarin telah kita bersama-sama baca bahwa tentang biografi dari Syekh Imam Nawawi Ad-Dimashqi, yang kebetulan ada kemiripan dengan Syekh Nawawi juga namanya ya. Nawawi Al-Bantani, ulama kita yang menjadi tokoh internasional ini, yang karyanya pun sangat berlimpah. Selanjutnya kemarin juga telah kita sama-sama baca tentang konten atau isi kandungan secara garis besar dari kitab Riyadhus Shalihin. Ternyata banyak isinya itu yang mencakup pada masalah tasawuf. Makanya inilah sebagaimana latar belakang sebelum dimunculkan ini, bahwa kita ini akan mengkaji untuk mengimbangi kehidupan sehari-hari yang banyak kita digeluti dengan masalah-masalah akal pikiran. Terkadang masalah qalbu, masalah hati terabaikan, padahal kita dianjurkan atau diperintah oleh Al-Quran bukan hanya menggunakan akal, tapi juga harus menggunakan hati, al-qalbu. Nah, ini antara yang akan kita kaji ke depannya, dan pada hari ini pun masih muqaddimah ya. Riyadhus Shalihin itu bisa berhari-hari pengajiannya masih di muqaddimah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada halaman pertama, silakan bagi yang membawa kitabnya dibuka Muqaddimatul Kitab ya. Muqaddimah atau pembukaan dari kitab Riyadhus Shalihin. Di sana tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang biasa terjemahkan kita Ar-Rahman Ar-Rahim, yang pengasih lagi penyayang, gitu kan. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ternyata ada perbedaan antara Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Ar-Rahman wazan fa'lan, itu kan, relatif sifat yang melekat itu relatif temporer ataupun tidak terlalu panjang dibandingkan Ar-Rahim yang sifatnya yang
kekal, sehingga akan banyak menerjemahkan Ar-Rahman itu kasih sayang Allah di dunia, Ar-Rahim kasih sayang Allah di akhirat. Ada seperti itu. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Memang kita dianjurkan untuk senantiasa membaca lafaz basmalah. Ya. Karena dengan pembacaan sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Katsir dalam karyanya Tafsir Al-Kasyaf, Bismillah mengandung keberkahan. Allah ada hadis yang menyatakan qala Rasulullah SAW, kullu amrin dibalin la yubda fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au ajdan. Setiap perkara yang mengandung kebaikan di dalamnya yang tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka kebaikan tersebut terputus atau kurang berkahnya. Makanya ya kita setiap memulai pekerjaan, terutama ya sudah barang tentu pekerjaan yang baik-baik, maka mulailah dengan pembacaan basmalah. Selanjutnya dalam mukadimah itu disebutkan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji lillah itu milik Allah. Ya, di dalam kalimat ini alhamdulillah itu kalau kita lihat perdalam ya, alhamdulillah itu ya secara lugotan mungkin dalam kitab Riyadhus Shalihin tidak muncul itu, tapi dalam syarahnya ada bahwa alhamdulillah itu lugotan secara etimologi asana pujian, ya gitu ya. Kemudian wa urfan dan menurut istilah fi'lun yunbi'u an ta'dimil mun'im likauni mun'iman alal hamidi au ghairihi. Suatu perbuatan yang muncul tentang pengagungan zat yang berikan nikmat, karena Allah itu pemberi nikmat kepada orang yang mengucapkan tahmid ataupun tidak. Nah itu kan kemarin dibedakan dengan syukron itu kan kemarin sudah. Kalau syukron itu diucapkan kepada orang yang telah memberi nikmat, memberikan hadiah, syukron. Tapi kalau hamdu itu baik secara langsung, secara kelihatan atau tidak ya, memberikan nikmat atau tidak, tetap kita harus bacakan hamdu, alhamdulillah. Ya, kemudian juga di dalam alhamdulillah ini, dalam syarahnya itu disebutkan bahwa kalimat alhamdulillah itu adalah kalimat afirmatif dan yang bermakna imperatif. Kalau dalam bahasa Arabnya khobariyatul lafdhan wa insyaitu maknan. Kalau kalamnya itu kalimatnya itu afirmatif, kalimat berita biasa saja, tapi di dalamnya mengandung imperatif, suruhan. Seperti alhamdulillah, tapi maknanya kul alhamdulillah, katakan oleh kamu alhamdulillah. Nah, gitu ya. Jadi banyak ini ungkapan dalam bahasa Arab, ini jelinya dalam bahasa Arab seperti itu. Ya, kelihatan alhamdulillah itu, jadi kalimat tadi saya sebutkan bahwa khobariyatul labdon wa insya'atun makna. Kalimatnya itu kalimat khobari, kalimat afirmatif, berita biasa, tapi maknanya itu ada suruhan di sana, sehingga kul alhamdulillah, katakanlah kamu alhamdulillah. Nah gitu kan. Memang ada lagi penafsiran kenapa katanya harus dinamanai seperti itu, karena memang kul alhamdulillah, karena kenapa kita harus bacakan alhamdulillah, karena memang sebagaimana dalam surat Fatihah kelanjutannya kita mengucapkan hamdalah karena Rabbil Alamin ya. Karena Allah yang telah mendidik seluruh alam, ataupun Tuhan sekalian alam, atau Allah yang mendidik seluruh alam. Ya, mendidik seluruh alam, kemudian karena juga Allah itu yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, di sini Ar-Rahman Ar-Rahim kan diulang lagi ya. Tadi dalam Bismillah sudah ada Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Rabbil Alamin diulang lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Para mufasir mengartikan kenapa ada tikrar, pengulangan di Ar-Rahman Ar-Rahim, karena memang kalau kata Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam, itu ada nuansa
bahwa Tuhan itu yang maha perkasa, maha kuasa, dan memang itu seperti itu ya. Tapi untuk menghilangkan nuansa itu, maka dalam Al-Quran disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang pengasih dan penyayang. Inilah yang memang dalam Al-Quran sering orang mengatakan bahwa ajaran non-Islam itu yang penuh kasih sayang. Dalam ajaran Islam itu tidak ada kata yang muncul kasih sayang. Itu saya kira pemahaman yang kurang tepat ya, salah lah. Ini kita kalau baru baca aja Al-Quran surat Fatihah itu sudah sifat-sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu sangat muncul sekali, dan ini sangat mewarnai isi Al-Quran secara keseluruhan. Ya, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, jadi memang banyak dalam Al-Quran, dalam ungkapan bahasa Arab, maaf ya. Jadi yang kalimat berita biasa, tapi bisa bermakna ada perintah. Umpamanya, Ghafarallahu dzunubahu. Asalnya kan Ghafarallahu dzunubahu itu kan Ghafaro telah mengampuni siapa Allah, dzunubahu apa dosa-dosanya. Nah, itu kan. Di sana kan nggak ada kata perintah ya. Itu kan afirmatif, tidak imperatif, tapi mengandung mana imperatif, yaitu ighfirlahu ya Allah gitu kan. Ampunlah dia ya Allah, nah gitu. Jadi seperti alhamdulillah tadi kalimatnya kalimat afirmatif tapi bermakna imperatif. Ya, selanjutnya Al-Wahidi, yang Maha Esa. Al-Wahidi yang Maha Esa. Ya, Al-Wahid. Kemudian Al-Qahhar. Al-Qahhar Al-Qahhar asalnya alladzi qaharal khalaiqa, yang memaksa makhluk-makhluknya. Al-Qahhar itu ya. Biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Maha Perkasa. Jadi memang Allah itu Maha Pemaksa. Kita ya itu adalah hak Allah, milik Allah, dan tidak bisa sebagai manusia itu kita sebagai manusia memaksa kepada orang lain. Karena sifat-sifat pemaksa itu hanyalah milik Allah. Kalaupun ada orang yang menggunakan makna qahar, itu harusnya pakai Abdul Qahar, hambanya zat yang mau memaksa. Ya karena memang manusia itu tidak boleh memaksa kepada intimidasi atau apa istilahnya, itu tidak bisa. Ya hanya Allah yang berhak mengintimidasi, memaksa kita ya, yang biasanya kita sehat ya dipaksa oleh Allah itu untuk harus berobat karena sakit. Nah nggak ada yang bisa, yang lain yang bisa memaksa seperti itu ya. Ya memaksa kita untuk datang ke dokter, kemudian bersabar-sabar menunggu antrian dan sebagainya, karena itu ada Allah yang Al-Qahhar, yang sifatnya Maha Pemaksa, dan kita harus menerima apa yang menjadi ketentuan Allah itu. Kemudian Al-Aziz, dalam ini Al-Aziz itu biasa diterjemahkan yang Maha Mulia ataupun Maha Kuat gitu ya. Dalam tafsirannya di sini disebutkan dalam syarah dari Riyadhus Shalihin, Al-Aziz ay alladzi la yughalibu fi hukmihi. Al-Aziz itu adalah zat yang tidak ada yang bisa mengalahkan kebijaksanaannya. Jadi apa yang menjadi ketentuan Allah tidak bisa dikalahkan oleh siapapun juga. Makanya kita jangan berani-berani sok kuat, sok biasa, mampu akan mengalahkan apa yang menjadi ketentuan Allah sudah barang tentu, tidak bisa, karena Allah sifatnya Al-Aziz ya. Nah gitu ya. Wala yudafi'u fi amrihi. Tidak ada yang bisa membela atas perintahnya, atas urusannya. Makanya dulu kan Gus Dur kan pernah bilang Allah itu tidak perlu dibela itu. Mungkin ya dari ungkapan seperti ini ya. La yudafa'u, tidak perlu dibela Allah itu. Allah karena sudah maha kuat, maha perkasa. Kenapa harus bela-bela ya? Yang bela itu ya sesama manusia, bela itu umpamanya. Ya itu yang Al-Aziz ya. Kemudian Al-Ghaffar. Al-Ghaffar itu asalnya Ghaffar itu sataro, menutup. Makanya Al-Ghaffar as-sattar, yang maha menutup.
Jadi kalau umpamanya Allah maghfir dzunubana, ya Allah ampunilah dosa kami, dalam artian ya Allah tutuplah dosa-dosa kami, berarti dalam artian tutuplah itu untuk diampuni, atau dalam pemahaman yang lain tutuplah itu ya jangan sampai dosa kita menjadi aurat, menjadi dilihat oleh orang lain. Nah itu jadi makna dari Allah maghfir lana itu, ya Allah ampunilah kita kan, biasanya kan doa kami. Di sana kan mana ghafara itu sataro itu menutup, tutuplah dosa kami, dalam artian hapuslah dosa kami. Ada perhatian lagi, ghafara itu adalah sataro, menutup, tidak diperlihatkan kepada orang lain. Nah itu ya Al-Ghaffar. Kemudian Al-Ghaffar mukawwiril lail ala nahar, yang memutar malam kepada siang. Jadi yang memutar malam kepada siang, siang pada malam, tidak ada lain, nggak adanya Allah, nggak ada yang bisa memutar siang dan malam. Ya itu kan dulu pernah ada diskusi atau debat antara Ibrahim ya dengan salah seorang raja pada waktu itu, yang dia merasa paling berkuasa ya, bisa mematikan, bisa menghidupkan. Itu kemarin sudah disampaikan ya, di mana dia mengeluarkan 2 tawanan, yang satu dibiarkan hidup, yang satu dibiarkan dibunuh, yang satu dibunuh. Kata dia Namrud ya, kata kepada Ibrahim, tuh Namrud, saya juga sama seperti Tuhanmu, saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Yang satu dihidupkan, nggak dibunuh oleh saya, satu dibunuh, hanya mati. Nah itu kan menghidupkan dan mematikan. Kata Ibrahim kepada Namrud, ya kalau begitu tolonglah kamu rubahlah Allah itu yang menerbitkan matahari di timur dan terbenamnya di sebelah barat. Sekarang kamu cobalah alihkan, kamu terbitkanlah matahari itu di barat dan terbenamkan di timur. Nah, dalam Al-Quran fabuhital ladzi kafar, dia tidak bisa berlaku apa-apa karena memang Allah yang mukawwirul lail ala nahar itu ya hanya Allah. Ya gitu ya. Tadhkiratan lil ulil albab, sebagai peringatan, tadhkiratan li ulil qulub ya. Sebagai peringatan, zikr, ingat ya, tadhkiratan sebagai peringatan, li ulil qulub, uli itu pemilik ya, dawi atau uli ya. Li ulil qulub, al qulub jama dari qalbun, qalbun hati, li ulil qulub yang memiliki hati ya, al qalbu li ulil qulub, wal absar ya, wal absar. Absar itu sebetulnya dari basara itu adalah sama dengan nadoro ya, melihat, tapi banyak dibedakan ya, sama-sama melihat, tapi kalau nadoro itu melihat dengan dengan indera mata, nah, itu ya nadoro. Tapi kalau absar, basara banyak mengartikan melihatnya dengan indera hati. Makanya banyak yang mengartikan basar itu wawasan, al-absar ya. Jadi tadhkiratan li ulil qulub, sebagai peringatan kepada orang yang memiliki hati dan memiliki wawasan, absar. Jadi absar tadi ya, dari sama dengan nadhara, melihat, basara melihat juga. Tapi kalau nadhara itu adalah melihat dengan indera mata, itu kan. Kalau basara itu melihat dengan indera atau dengan hati. Ya. Tabsiratan lidawil albab. Ya, sebagai peringatan kepada orang-orang yang al-albab. Jadi al-albab, al-lub, dia banyak mengartikan al-lub itu adalah akal. Bagi orang-orang yang punya akal. Lidawil albab, bagi orang yang punya akal. Sebetulnya kata lub itu sendiri adalah intipati dari suatu masalah, atau lubul masalah itu intisari dari masalah. Lubus sajarah apanya ya, ala lubus sajarah, intipati dari pohon. Jadi pohon itu kan kalau kita gergaji pohon ya,
itu kan ada apa ya istilah, maaf ya di kawan-kawan yang ahli dalam bidang masalah ini, apa itu namanya. Jadi dari pohon itu ada lapisan, kalau kita gergaji di tengah itu ada lapisan-lapisan. Nah, lapisan inti yang paling tengah itu adalah lubnya itu. Nah, jadi lubul masalah, inti dari permasalahan. Ya, alhamdulillah ya. Kelihatannya di TikTok juga banyak, ini ada sampai puluhan, ratusan yang ikuti ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Salam untuk kawan-kawan. Ya. Bah, ini halaman berapa ya, Bah? Ya, halaman itu di halaman kemarin kan sudah disebutkan. Sudah, iya. Pengen sambil ngikutin di kitabnya. Iya, di kitabnya langsung itu. Yang kemarin udah dikasih tahu kan? Iya. Iya, berarti itu yang bagian mukodimah ini. Iya, bukan mukodimah, iya. Hanya memang apa yang Papa sampaikan itu gak ada di kitab itu. Karena Abah menggunakan syarah kitab. Jadi syarah kitab tuh lebih panjang lebar diterangkannya. Jadi sana tuh hanya matanya saja. Jadi dalam kitab itu hanya tertulis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Al-Wahidul Qahar, Al-Azizil Ghaffar, Abu Kawiril Laili Alan Nahar, Tadhkiratan li ulil qulub wal absar, Tabsiratan li dawil albab. Itu yang itu. Nah, yang selanjutnya yang Abah tadi ceritakan itu adalah dari syarahnya. Dari syarah Dalilul Falihin Lituruki Riyadis Salihin. Ya itu ya memang supaya ada tambahannya gitu ya. Jadi tambahannya apa yang dibaca itu ada tambahannya. Ya. Ya. Tabsiratan lidawil albab, sebagai peringatan kepada orang yang punya akal. Malah di sini kayak yang ditegur itu kan oleh pengarang kitab ini adalah tadhkiratul qulub ya, peringatan kepada orang yang memiliki hati. Nah, hati yang didahulukan karena memang tasawuf itu kayak pendekatan yang utamakan hati. Baru yang akal tuh diakhirkan. Tabsiratan wa tabsiratan lidawil albab, dan peringatan kepada orang-orang yang punya akal. Nah, itu wa tabsiratin lidawil albab, sebagai peringatan kepada orang-orang yang punya akal, wal intibari, dan mengambil pelajaran. Ada sudah kelihatannya wal intibari? Halo? Ada Pak, udah. Ini siapa nih? Encep? Encep dari yang dulu dari Cikatoma, sekarang di Tangerang, Pak. Oh, Encep itu. Iya. Yang dari Cikatoma sih ya. Encep. Iya. Ya, terima kasih ya Encep. Iya, alhamdulillah bisa bergabung ya. Barokah insya Allah. Dari mana tahu ini ada linknya nih, Encep? Ada di grup, Pak, di grup. Di grup alumni. Ya syukurlah. Ya syukurlah. Untuk ini ya, untuk supaya ada komunikasi ya, ada silaturahmi terus. Mohon Cep. Tolong kawan-kawan yang lain juga diberitahu ya supaya bisa silaturahmi. Pengajian ini insya Allah hari Sabtu ya, tiap Sabtu jam 9 pagi. Dan ini adalah ya sebetulnya yang deres lah, istilah kata itu deres. Jadi deres itu ya membaca bareng gitu, dan tidak bukan pengajian. Ya ini deres, jadi kita melihat lagi ya, Encep dulu pernah ngaji di pesantren, kita ingat-ingat lagi gitu apa logatnya yang dulu. Nah, itu supaya. Makasih Cep ya. Salam untuk keluarga Cep. Iya. Wal intibar ya, dan berpelajaran. Alladzi aiqadha, zat atau Allah itu yang membangkitkan, yang membangunkan. Alladzi aiqadha, yang membangunkan. Jadi ini kan aiqadha manis tofahu. Aiqadha asalnya kan ini kan kalau bacaannya tuh, kalau tertulisnya aiqadha min khalqihi manis tofahu. Tapi susunannya paling mudah adalah bahasa Indonesia. Alladzi aiqadha manis tofahu. Nah, gitu ya. Alladzi aiqadha, yang telah membangunkan, man kepada orang, istofahu, istofa ay ikhtaro, yang telah memilih ya, hu kepada man ya, min khalqihi, dari sebagian makhluknya. Nah, gitu ya. Itu dalam, kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arab tulisannya kan alladzi aiqadha min khalqihi man istofahu, yang membangunkan, adat Allah yang membangunkan sebagian makhluknya dari orang yang Allah pilih. Nah, itu kan
susah dalam bahasa Indonesia. Makanya dalam bahasa Indonesia menerjemahkannya alladzi aiqadha manistofahu min khalqihi. Nah, gitu ya. Jadi yang Allah yang membangunkan orang yang dipilihnya dari makhluknya. Ini kan seakan-akan kan ya kalau menggunakan pendekatan balaghah ini kan termasuk isti'arah makniyah ya. Jadi seakan-akan manusia itu tidur, nah itu kan, sehingga menggunakan kata aiqadha membangunkan. Kalau aiqadha itu min naumin, membangunkan dari tidur. Padahal kan orang nggak tidur, tapi ya seakan-akan orang itu tidur. Nah itu kan, kenapa seakan tidur? Karena orang itu kayak tadi tercurah, terpaku, terkonsentrasi dengan kehidupan sehari-hari yang kebanyakan menggunakan akal pikiran, asasnya kemanfaatan, tanpa atau sedikit pun ingat kepada Allah. Kolbunya dipergunakan untuk ingat kepada Allah. Nah itu seakan-akan kita kan tertidur, sehingga oleh Allah aiqadha, ya, membangunkan orang yang dipilihnya, membandingkan orang yang dipilihnya dari sebagian makhluknya. Nah, dan dibangunkan fazahadahum fi hadhihi ad-dari fazahadahum, karena memang tadi dianggapnya orang tuh banyak yang sudah tertidur, lupa terhadap Allah, ya, lupa terhadap kewajiban untuk beribadah dan sebagainya. Nah itu kan fazahadahum, maka oleh Allah zahada yuzahidu itu asalnya mementingkan urusan akhirat, mementingkan suatu bagian daripada bagian yang lain. Dalam hal ini mementingkan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Ya karena memang orang kan tanpa disuruh, kalau untuk urusan dunia kan sudah otomatis ya, urusan dunia itu sudah gitu. Tapi kalau untuk urusan akhirat ya harus disuruh. Nah makanya fazahadahum. Jadi kita kalau umpamanya akan kita kerja ya di kantor sebagai dosen, dan nggak usah disuruh juga sudah, atau sebagai guru mencari karya ilmiah itu sudah langsung gitu ya, cari karya ilmiah, apalagi sekarang Scopus, tanpa disuruh sudah urusan duniawi itu udah otomatis. Nah tapi kalau urusan akhirat itu memang ada perlu suruhan, fazahadahum. Nah itu kan Allah menyuruh manusia untuk mengutamakan kehidupan akhirat daripada ke dunia. Bukan berarti dunia tidak berarti, karena ini orang kan sudah tercurah kepada dunia. Jadi untuk dipalingkan lah gitu, jangan ke dunia saja tapi akhirat juga diperhatikan. Jadi fazahadahum, maka Allah menyuruh untuk manusia ya untuk mementingkan, memperhatikan ya, urusan akhirat daripada urusan dunia, dari dalam kehidupan di dunia ini. Ya, gitu. Wasyagolahum, dan Allah menyibukkan mereka. Allah menyibukkan mereka. Ya. Jadi juga belum tentu menyibukkan untuk urusan akhirat ya. Urusan dunia tadi gak usah disuruh juga sudah langsung sibuk sendiri. Wasyagolahum bimuraqabatihi, dan menyibukkan mereka bimuraqabati, raqaba yuraqibu, memperhatikan muraqabah ya, muraqabah memperhatikan. Di sini disebutkan muraqabah ayat bidawa menadrin annahu subhanahu wa ta'ala nadirun ala li amalin muqitin. Nah, itu ya. Oh tadi yang masalah wazahadahum tadi, wazahadahum tadi pengertian dari wazahadahum, Allah menyuruh untuk mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Di dalam sini di dalam sarahnya wa akhadhu minha qaddad darurah, dan dalam mereka atau manusia itu mengambil dari dunia itu qaddad darurah, seukuran yang daruri saja, yang penting saja. Jadi jangan, kata Sunda itu jangan kemalinaan lah dalam urusan dunia itu. Ya qaddad darurah seukuran yang daruri saja. Daruri untuk pas untuk kehidupan sandang, pangan, papan itu kan. Ya gak usah berlebih-lebihan, qaddad darurah saja.
Wa ja'alu ma wasala ilaihim dalika min ghairi tatawwu'in ilaihi muqaddaman min baina aidihim wa inda maulahum dakhiratun. Ya, jadi tadi ya dari pengertian dari bahasa golahum tadi benar manusia itu mengambil dari urusan dunia itu seukuran yang darurat saja. Nah, kan dalam istilah usul fiqh kan ada darurah, ada hajiyah, ada tahsiniyah. Tapi ya itu nggak usah itu ya. Yang darurah yang perlu saja, yang penting, yang harus saja kita ambil dalam urusan dunia ini. Waja'alu dan menjadikan mereka ma wasala ilaihi min dalika min ghairi tatawwu'in ilaihi, dan menjadikan kepada mereka min ghairi tatawwu'in tanpa tatawwu' itu terlalu melihat ke depan. Nah, jadi dalam urusan dunia itu, nah ini memang ya, terutama orang-orang yang sudah menggeluti tasawuf ya, jangan terlalu terlalu memikirkan masa depan. Nah, ke depan gimana ini, wah gitu kan, bingung. Padahal kan urusan itu kan dalam dunia itu kan ada yang bisa dikendalikan oleh kita, nah itu kan. Ada yang dikendalikan oleh di luar kita atau oleh Allah. Nah yang kita kerjakan ya apa yang dikendalikan kita saja. Nah, tentang hal-hal yang akan datang, tentang pamahaman gimana ya ke depan saya ini bisa jadi dekan atau tidak, gak usah dipikir itu. Nanti datang sendiri itu ya, gak usah dipikirin. Jadi bagaimana saya ini ya nanti bisa jadi profesor, enggak. Pokoknya kerjakanlah apa yang menjadi tanggung jawab kita. Sedangkan yang masalah yang akan datang itu biarlah Allah yang memikirkan. Dan kalau Allah yang memikirkan, maka konsekuensinya hasilnya akan pas untuk kepentingan kita. Kalau kita memikirkan tentang hal-hal yang di luar kewajiban kita, malah kita akan stres ya. Dan belum tentu kita akan mendapatkan hal-hal yang terbaik. Jadi kita pilih-pilih dulu dalam permasalahan itu ya. Jadi gak usah tentang ya bin ghairi tatawwu'in ya. Jangan terlalu melihat-lihat ke depan, terlalu melihat ke depan. Ya melihat ke depan ya boleh ya sepintas saja. Tidak jangan sampai kehidupan ini untuk melihat ke depan dengan salah berlebihan. Akhirnya waktu tersisa untuk itu ya. Padahal itu sudah kapasitasnya Allah. Nah, jadi kita harus pilih-pilih dengan kuasa Allah. Kita usaha tadi kita katakan permasalahan yang depan kita tuh ada dua. Ada satu yang bisa dikerjakan oleh kita atau kewajiban kita, ada yang di luar kemampuan kita. Nah, yang di luar kemampuan kita janganlah dipikirkan. Min ghairi tatawwu'in, ya itu kan. Kerjakanlah apa yang bisa dikerjakan oleh kita. Nah, gitu kan. Ya pengalaman saya dulu ya waktu pas dari dosen kan. Saya dulu kan dari pegawai administrasi, ya itu kan. Terus pindah jadi dosen itu kan suatu pekerjaan lompatan yang sangat jauh sekali, dan itu untuk bisa jadi profesor itu belum terbayangkan. Pokoknya apa yang di depan kita dikerjakan. Jadi pokoknya untuk persyaratan untuk naik ke asisten ahli, kepada asisten dari asisten ahli ke pokoknya ke lektor pokoknya kan. Nah ini kan pokoknya disiapkan saja apa yang pas itu ya. Jadi untuk lektor umpamanya kumnya harus berapa, harus umpamanya pas 2 tahun, ya kerjakanlah itu. Masalah kita jadi profesor atau tidak urusan nanti. Nah, penting apa yang ada di hadapan kita kerjakan. Nah, nanti ya umpamanya untuk ke lektor kepala, sekarang kan harus ada Scopus, bikinlah Scopus, gitu aja terus. Jadi apa yang ini secara bertahap itu dikerjakan. Jadi itu yang sebagai pengalaman hidup, dan ini sebagai kelanjutan dari tadi ya, dari pemanaan fazahadaum fi hadid dar ya. Jadi kita diarahkan oleh Allah untuk memilah ataupun mengutamakan kehidupan akhirat daripada keberadaan dunia. Dan di sini disarankan bahwa maksudnya itu ada kita mengambil dari urusan dunia itu yang sesuai dengan ukuran daruri saja, dan tanpa harus memikirkan apa yang ke depan itu bagaimana. Itu sepintas saja. Nah, itu dalam pendapat tasawuf ya. Mungkin dalam orang yang biasa dalam planning itu lain lagi. Ini pendapat tasawuf ya seperti itu. Jadi apa yang bisa dilakukan sekarang lakukan. Yang ke depan yang di luar kemampuan kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasagolahum, dan menyibukkan mereka
Jadi mereka tadi orang yang dipilih oleh Allah itu bimuraqabatihi bidawami nadrin, dengan senantiasa melihat ya annahu subhanahu wa ta'ala nadirun, annahu subhanahu wa ta'ala nadirun li amalihim, bahwasana Allah subhanahu wa ta'ala itu senantiasa melihat amal perbuatan kita. Nah ini ya, jadi tadi bimuraqabatihi, dengan senantiasa kita mengingat ataupun melihat, memperhatikan bahwa kita dilihat oleh Allah. Itu kan sebagaimana dalam prinsip ihsan ya. Dalam ihsan itu kan imal karena tarahu fa illam takum tarahu fa innahu yaraka. Berbuatlah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalaulah kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, sungguhnya Allah melihat kamu. Nah, ini kan dari masalah muraqabah tadi ya. Ini biasakanlah kita dalam kehidupan sehari-hari di kantor, yang ngurus apa gitu ya, kenaikan pangkat ataupun ngurus sama mahasiswa, senantiasa bimuraqabati, Allah itu melihat kita. Insya Allah kalau dalam diri kita itu semuanya merasakan bahwa Allah senantiasa melihat kita, atau kita senantiasa melihat Allah, tidak akan terjadi ada korupsi, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Nah itu ya, itu yang sebagai pelajaran dari ini, baru mukadimah ya, sudah lari kemana-mana ya. Wa idamatul ibtikar, dan senantiasa berpikir. Wa idamatul ibtikar, dan senantiasa berpikir. Nah dalam Al-Quran mungkin bisa nanti dilihat ya, Ali Imran ayat 190. Ini yang sering menjadi rujukan Bapak Rektor UII ya. Dalam berbagai kesempatannya saya baca beberapa waktu lalu dalam Facebook ya. Dia mengutip surat Ali Imran ayat 190 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Nah, selanjutnya masih panjang lagi ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ini, dan perbedaan malam dan siang, itu sungguh ada tanda bagi orang-orang yang berakal, ulil albab. Ini yang sering disebutkan oleh Rektor UI tentang generasi ulul albab ya. Ulul albab ini bagaimana? Ini kehebatan dalam Al-Quran ya. Jadi kalau saya lihat dalam cara kajian semantik dari Ijutsu ya, bahwa dalam semantik itu banyak cara-caranya, dan itu sudah diterangkan caranya oleh Al-Quran ya. Jadi ada penjelasan kata itu dengan abdadihi, dengan lawan katanya dan antoniminya. Ada juga dengan kata-kata atau kalimat yang sesudahnya. Nah seperti sini, di ulil albab, apa yang melakukan ulil albab? Nah sebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Nah itu kan ulul albab itu yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ya, qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri atau dalam duduk, wa 'ala junubihim, dalam keadaan tertidur ya. Ini menunjukkan dalam setiap hal keadaan ya. Jadi bukan berarti dzikir itu harus berdiri dulu, nanti sudah itu dzikir itu terus duduk, kemudian dzikir itu sebentar tidur, tidak ya. Ini untuk menunjukkan bahwa himbauan atau perintah dzikir itu dalam berbagai keadaan ya. Itu harus kita laksanakan dzikir itu. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah ini ya. Jadi ulul albab itu yang pertama itulah yang yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tapi yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi. Jadi bukan hanya ulul albab itu bukan hanya zikir wirid-wirid saya, tidak, tapi dilanjutkan juga dengan yatafakkaru fi khalqis samawati, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Bagaimana kalau langit ini bisa seperti ini ya. Ada yang mengatakan langit terhampar, ada dunia itu bundar. Ini kan tantangan kita untuk memikirkan. Banyak sebetulnya banyak sekali perintah-perintah Allah untuk memikirkan tentang penciptaan langit ini.
Jadi ada umpamanya dalam hadis ya, tafakkaru fi khalqillah wa tafaru fi dzatillah. Pikirkanlah tentang makhluk Allah, tapi jangan pikirkan tentang zat Allah. Nah, gitu kan. Jadi jangan, nggak usah lah apalagi bahwa Sami'un Alim, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Mendengarnya bagaimana ya? Allah tuh telinganya seperti apa? Nah, itu udah usah dipikirkan tentang zat Allah itu. Wala tafakkaru fi dzatillah. Janganlah kau memikirkan tentang zat Allah. Pikirkanlah fi khalqillah, tentang makhluk Allah. Makhluk Allah yang dipikirkan ya. Ya itu ada. Jadi tadi ya, jadi ada dua dalam zikir itu, dalam ulul albab itu adalah ulul albab yang pertama aspeknya yang senantiasa zikir kepada Allah ya, zikir kepada Allah dengan berbagai rangkaiannya. Tapi zikir tidak hanya wirid saja, tapi ada juga tafakkaru fi khalqis samawati, memikirkan tentang penciptaan Allah, tentang langit dan bumi. Ya, kemudian nah, ada lagi di dalam sarahnya ini, al-fikratu tudhibul ghaflah. Kenapa ada anjuran untuk berpikir ya? Di sini tafakkaru fi khalqillah, atau dalam hadis Nabi tadi, berpikirlah tentang makhluk Allah dan janganlah memikirkan tentang zat Allah. Kenapa? Karena al-fikratu tudhibu al-ghaflah. Karena pemikiran itu bisa menghilangkan kelalaian. Nah, ini yang saya rasakan sendiri ya. Sudah orang tua tuh, walaupun saya sudah pensiun, tapi saya terus berusaha untuk membaca, untuk mengajar. Supaya otak pikiran saya tuh berpikir terus. Karena dengan berpikir itu, sebagaimana di sini disebutkan, tudhibul ghaflah, akan menghilangkan kelalaian, mungkin kepikunan juga. Nah, kepikunan itu karena antara lain ya, usia sudah tua tidak dipakai untuk berpikir, ya, tidak berpakai untuk bersosialisasi, akhirnya ya pikun. Makanya sini kan al-fikratu tudhibul ghaflah wa tuhadditsu lil qalbi al-khasyah kama yadusul ma' lizar'i. Dan juga membisikkan kepada hati itu lil khasyah, untuk takut kepada Allah. Nah, jadi kalau berpikir itu akan menghilangkan kelalaian, ya akan membisikkan ke hati kita tuh rasa ketakutan kepada Allah. Ya, ketakutan kalau kita melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah. Kama yahdusul ma' lizar'i wan nabat, sebagaimana dilakukan oleh air kepada tumbuh-tumbuhan, kepada tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Jadi tanaman dan tumbuhan itu kan coba aja kalau umpamanya sehari tidak disiram oleh air, maka kelihatan akan loyo. Begitu disiram maka akan bangun. Nah, itulah fungsinya pikiran juga begitu ya. Jadi walaupun sudah pensiun, bukan berarti kita sudah berhenti dari apa-apanya, tidak ya. Memang ya agak tidak pas, saya tidak setuju ya dengan istilah dalam bahasa Arab pensiun itu diterjemahkan dalam bahasa Arab itu taqa'ud ya. Taqa'ud dan duduk gitu ya. Seakan-akan ya udah pensiun udah duduk, gak ada kerjaan, padahal enggak. Malah saya alhamdulillah ya, setelah pensiun malah saya bisa ngajar di mana-mana dengan bebas ya, tidak terbatas dengan kewajiban dari institusi ya. Jadi bisa mengabdi di mana-mana ya. Jadi saya kurang pas ya. Mungkin nanti kita cari juga ya istilah ataupun terjemahan yang pas dari pensiun itu, apa memang yang pas itu taqa'ud atau ada terjemahan yang lain. Ya, kemudian yang selanjutnya ya mulazamatul itti'ad. Mulazamah senantiasa. Mulazamah senantiasa. Al-itti'ad ya, menerima nasihat. Nah, jadi mulazamatul itti'ad, al-itti'ad wa'adha ya. Senantiasa menerima nasihat. Orang yang sangat baik itu yang senantiasa menerima nasihat. Orang yang takabur atau yang sombong itulah orang yang tidak mau menerima nasihat. Maka dinasihatkan di sini supaya kita mulazamatul itti'ad, senantiasa kita siap untuk menerima nasihat. Ya. Wal iddikar itu al-dzikru ba'da nisyan, ingat setelah lupa.
Ya mungkin saya kira kita sampai sini dulu ya pengajian kita. Alhamdulillah ya, ini sudah 1 jam ya kita dari tadi. Ini sudah mau masuk. Dan mudah-mudahan dari awal sampai akhir ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan bagi kita sekalian. Wallahul muwaffiq wal aqwam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turnuhun, Abah. Sama-sama ya. Nuhun Pak Prof. Sami-sami.